spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk kembali menggali dalamnya ilmu agama Islam yang tentu saja dalam majelis ilmu damai Insaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Munir, Pondok Mitra Lestari Jati Karsa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kejujuran dan keadilan. Insya Allah ini akan menjadi koreksi bagi kita, nasihat bagi kita. Tentu saja dari guru-guru yang telah hadir bersama kita yang kita cintai, Habib Ahmad Al-Kaf. Kemudian Syekh Muhammad Abdullah Al-Rashidi yang tentunya kita akan tampil dalam Damai Insaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya muliakan guru kita Syekh Muhammad Abdullah Ar-Rashidi yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Ustadz Agung mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Para santri Darul Munir Tahfidzul Quran, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan jadi hufaz yang dicintai oleh Allah dan bisa membahagiakan orang tuanya di dunia sampai nanti di akhirat.
Wabil khusus pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, bisa istiqomah dalam puasanya sampai akhir puasa, bahkan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini temanya sangat indah, luar biasa. Karena sesuai, bagaikan makanan sesuai dengan keadaan. Coba bayangkan, itu adalah makanan yang paling enak kalau sesuai. Begitu juga kita menceritakan sesuatu kalau sesuai keadaan. Ini judulnya Jurdil. Jujur dan adil. Cermin kedamaian. Subhanallah. Ini kita sering dengar, apalagi kita ini di dalam tahun-tahun begini, tahun politik, kata orang itu selalu harus KPU jurdil, jujur dan kenapa? Untuk melahirkan pemimpin yang baik dan amanah, bisa membawa negara yang berkah dan maju, dan insya Allah ekonominya berkah. Ini adalah subhanallah jurdil, jujur dan adil. Jujur itu apa sih sebenarnya dari segi agama? Kita bicara bukan masalah politik, tetapi masalah agama. Agama itu mencakup dunia dan akhirat, zahir dan batin. Jujur itu adalah lawan kata daripada kadzib. Jujur itu adalah sesuatu yang nyata. Jujur itu adalah perkataan yang sesuai dengan perbuatan. Kalau tidak sesuai namanya apa? Bohong. Orang janji bilang mau ngasih uang, nggak ngasih uang, berarti tahu. Orang mau ngasih uang, betul-betul dikasih uangnya, berarti jujur. Ini jujur, jangan main-main. Jujur ini luar biasa. Ini adalah orang yang disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as Shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Syarat utama orang bertakwa itu adalah bersama atau menjadi orang-orang yang jujur. Kalau enggak jujur, kirim salam dah. Jujur kepada suami, istri harus jujur. Suami kepada istri harus jujur. Anak-anak sama orang tua harus jujur. Kalau nggak jujur, bawa sarung, pura-pura ke masjid, tahu-tahu perang. Oh, pada tahu. Ini sekarang lagi masalah. Kenapa? Anak-anaknya nggak jujur. Nggak jujur jadi masalah. Orang tuanya dipanggil sama polisi, tahu-tahu ke rumah sakit, tahu-tahu macam-macam yang sekarang terjadi tidak diinginkan. Ini semuanya kaitannya dengan jujur. Jadi jangan main-main. Anak-anak aja bisa membahagiakan. Bagaimana kalau orang tua tidak jujur? Bagaimana kalau pejabat tidak jujur? Bagaimana kalau pengusaha tidak jujur? Hancur negara ini. Betul apa betul? Betul. Ini masalahnya kita ini kurang jujur. Jujur ini yang paling utama. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, paling mulia di antara para nabi, yang dicintai oleh Allah sampai dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang paling agung, dicintai oleh teman, disegani oleh lawan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Apa tidak ingat dulu Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, sebelum diutus oleh Allah, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang benci, yang tidak beriman kepada Allah, selalu bangga dengan Nabi Muhammad. Setiap melihat Nabi Muhammad, ini adalah orang yang hebat. Kenapa? Karena jujurnya luar biasa. Sampai namanya, padahal namanya Muhammad, namanya istimewa yang terpuji, tapi tidak terkenal dengan itu. Terkenalnya dengan nama Al-Amin. Allah, padahal Nabi Muhammad namanya istimewa. Muhammad, orang yang terpuji. Subhanallah, tapi dipanggilnya selalu Al-Amin. Al-Amin. Kenapa? Orang yang bisa dipercaya. Makanya masalah rumah tangga biasanya masalah apa? Ketidakjujuran.
Masalah teman dengan teman, biasanya peran teman dan seterusnya permasalahan karena tidak jujur. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya adik-adik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Kalau berteman paling enak teman yang jujur apa pembohong? Mau nggak temennya pembohong? Kenapa nggak mau? Dibohongin tapi kadang-kadang suka. Nah yang jujur ini jujur ini. Kadang-kadang kita juga pengen jadi ini. Kita pun kepengen punya istri jujur, punya pemimpin jujur. Nabi Muhammad dulu jujur. Sampai pernah ada kejadian, subhanallah. Ketika Ka'bah dibangun kembali oleh orang-orang musyrikin. Waktu itu Rasulullah belum jadi Rasul. Waktu umur 35 tahun. Dan ketika itu lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra, anak yang mulia. Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah waktu itu tahun kelahirannya. Waktu itu ada permasalahan besar di dalam Mekah itu. Ketika dibangun Ka'bah, mereka mengumpulkan uang. Dan seterusnya, sudah itu dikumpulkan. Kemudian dibangun, sudah jadi. Ketika mau meletakkan batu Hajar Aswad, itu yang paling mulia di Ka'bah adalah Hajar Aswad. Mereka mulai mengatakan, saya yang punya uang, saya yang berhak untuk menaruh. Kata sebagian kaum lagi mengatakan apa? Kami yang banyak, yang mayoritas, suku kami berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Kata satu lagi, kami yang begini. Akhirnya ribut. Namanya orang diganggu oleh syaitan. Suka ribut apa tidak kira-kira? Ria, sombong, merasa dirinya hebat. Akhirnya mengatakan kami. Datang Rasulullah SAW, ada apa ribut-ribut? Sampai sebagian sudah mengancungkan dengan pedangnya, mau ribut, mau perang ini gara-gara ini. Subhanallah. Akhirnya apa katanya Rasulullah? Terus akhirnya musyawarat. Udah yang datang nanti gini aja. Kalian semuanya itu adalah orang yang baik. Kemudian orang yang berhak untuk menaruh dan seterusnya. Kalian punya hak. Gini aja, kita tentukan siapa yang datang nanti malam, orang yang pertama kali, maka dia berhak untuk menaruh Hajar Aswad di porosnya. Maka akhirnya sepakat, dibuat tim, melihat datang malam yang pertama kali Masjidil Haram masuk adalah siapa? Nabi Muhammad. Maka semuanya mengatakan radhina bil amin. Kami ridha dengan amin, yaitu Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad dengan bijaknya untuk mempersatukan umat, walaupun berbeda-beda, walaupun bermacam-macam, Rasulullah ambil sorbannya, digelar sorbannya di bawah, ditaruh Hajar Aswad di tengah-tengah. Kemudian Rasulullah mengambil dari suku Quraisy, dari suku Bani Tamim, dari suku ini, semuanya. Ayo ngambil dari sorbannya, ayo kita sama-sama mengangkat. Allahu Akbar. Inilah orang yang amin, bisa dipercaya, bisa mempersatukan bangsa yang berbeda-beda dijadikan satu, diangkat. Kemudian ketika ditaruh di porosnya, baru baginda Nabi Muhammad yang menaruh di tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat, tangannya Nabi Muhammad. Inilah kejadian kejujuran yang menjadikan Rasulullah bisa menjadi pemimpin yang adil. Dan mudah-mudahan berkah kita, berkatnya keadilan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang sangat luar biasa, sebuah konflik yang bisa mengarah pada konflik berdarah ternyata mampu diselesaikan oleh manusia sempurna, yaitu dengan kejujurannya. Nah, berbicara tentang jujur ternyata sangat erat sekali dengan apa yang disebut dengan keadilan. Insya Allah akan dibahas oleh Syekh Muhammad. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.